kembali bertemu dengan kita berdua di hari ini Kamis tanggal 6 Januari 2022. Ya, 2022 ya. 2022 ya, udah Iya, terasa ya Kak ya. iya, sore hari ini bersama saya Eti Wahyuni dan rekan saya. Truli Oktopurba, kita bertemu kembali di acara Selamat Sore Medan. Iya. Iya, Tribuners, kita akan membacakan sejumlah informasi menarik terkini di Medan sekitarnya ya. Kita ada informasi dari Medan, ada juga Dari luar daerah juga ada kayaknya dari tadi disiapkan oleh Siantar. tim redaksi kita. Dari Siantar kasus mengenai ya nanti dulu ya nanti dulu akan disampaikan nanti. Dan Truli di pekan awal tahun ya, pekan awal tahun, pekan awal Januari Ini juga pekan pertama kita pekan bertugas. pertama 2022. Iya. Angka cantik ya. 2022. Iya, betul. Barangkali jadi waktu yang tepat untuk menjalankan. Barangkali ini sudah bukan mempersiapkan lagi Truli, tapi sudah mengeksekusi ya, karena tahun sudah berjalan. Mengeksekusi rencana-rencana yang sudah kita susun ya Kak ya. Iya betul. Jadi 2022 ini semoga mendatangkan sesuatu yang baik ya. Baik secara karir barangkali, kemudian pendidikan dan Semuanya. semuanya, termasuk juga pandemi yang semoga berlalu. Betul sekali Kak. Ya, Iya. walaupun akhir-akhir ini isu Omikron kembali menguat ya ternyata. Betul, makin Kan ya mengganas juga ya. Iya, di Sumatera Utara sudah ada juga ya. Iya, Sama korbannya asing. gitu ya. Ya, dan kabarnya Omikron ini lebih cepat menyebar, Iya. tapi relatif lebih jinak ya, artinya tidak sampai membawa gejala yang berat. Baik, kita closing dulu bicara tentang Omikron. Kita akan lanjut ke Ini berita informasi pertama ya Kak, silakan Kak. Iya, berita pertama dari Siantar ini, Truli. Dan Tribuners, mantan calon wali kota Pematang Siantar Sujito yang ikut dalam pilkada tahun 2016 lalu dituntut pidana penjara seumur hidup oleh Jaksa Penuntut Umum JPU Firmansyah dari Kejaksaan Negeri Simalungun hari ini. Ya, ia dinilai bersalah melakukan pembunuhan berencana terhadap wartawan media lokal Farah Salim Harahap pada 18 Juni 2021 lalu. Sidang beragendakan tuntutan ini berlangsung di ruang Cakra Pengadilan Negeri Simalungun. Firmansyah menyampaikan perbuatan Sujito telah memenuhi unsur dalam pasal 340 junto pasal 55 ayat 1 KUHP tentang pembunuhan berencana. Dan Tribuners, JPU Firmansyah menguraikan hal-hal yang memberatkan terhadap tuntutan ini adalah perbuatan Sujito dan kawan-kawan yang telah menghilangkan nyawa orang lain. Pembunuhan juga dilakukan dengan berencana secara sempurna dan belum adanya perdamaian dengan keluarga korban. Sementara itu, Firmansyah mengatakan, adapun alasan yang meringankan, Sujito mengakui perbuatannya dan terdakwa telah berusia lanjut ya. Ya, Truli boleh dilanjutkan. Ya, itu tadi kalau kita ingat itu kasusnya dulu memang Iya, kan cukup viral. Ya. Iya, gitu. cukup Iya. viral. Kasus pembunuhan yang melibatkan, kalau nggak salah, selain mantan calon wali kota juga ada Oknum aparat tentara ya. aparat dan seorang pegawai, salah satu pegawai Kafe, tempat kalau nggak hiburan salah. malam ya. Ya, dan ini memang cukup mengundang perhatian publik ya, kasus pembunuhan ini. Dan Tribuners, kita lanjutkan ya. Firmansyah, Langsung. kita langsung ke video ya. Iya. Ke video tadi sekedar flashback aja. Baik, mungkin tim Selamat Sore Medan bisa menampilkan video terkait berita tuntutan Terhadap Sujito terhadap ini. Sujito. Silakan tim redaksi. Rp15 juta dari Bank BRI miliknya ke Bank BRI milik Doni Effendi. Nah, kemudian satu hal yang memberatkan bahwa perbuatan terdakwa telah menghilangkan nyawa massa. Dua, bahwa pembunuhan tersebut dilakukan dengan direncanakan dengan sangat sempurna. Ketiga, belum adanya perdamaian dengan keluarga korban. Sedangkan hal yang meringankan adalah bahwa terdakwa mengakui perbuatannya. Berdasarkan prediksi maksud di atas, kami menjelaskan pembunuhan perkara ini dengan memperhatikan ketentuan pasal 340 junto pasal Undang-Undang 11 KUHP dengan ketentuan perundang-undangan yang berhubungan dengan perkara ini menuntut supaya hakim atau majelis hakim pada misi yang memeriksa mengadili perkara
40 juta pasal 5511 KUHP. 2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa dengan pidana penjara selama seumur hidup. 3. Menyatakan barang bukti berupa 1 sampai 11 yaitu berupa print out berita media online last dan insiden tetap terlampir dalam berkas perkara. Ya Tribuners, itu tadi sidang tuntutan terhadap Sujito ya, pelaku pembunuhan berencana terhadap Marcel. Baik, kita akan terhubung dengan reporter di Tribun Siantar, Simalungun. ya. Selamat sore Alija Maghribi. Iya, ada Alija. Selamat sore Alija. Selamat sore Kak Eti dan Bang Truli dan Tribuners dimanapun berada. Iya, Alija, bagaimana jalannya sidang tadi Alija? Bisa diceritakan? Ya, perlu saya laporkan bahwasanya sidang kasus pembunuhan beragendakan tuntutan terhadap Sujito dan Yudi Fernando Pangaribuan, dua terdakwa pelaku terhadap Marcel itu dilangsungkan secara vkon di Pengadilan Negeri Malungun siang tadi. Nah, jalannya sidang sendiri, kedua terdakwa terlihat diam, terlihat banyak tunduk sembari mendengarkan tuntutan dari jaksa penuntut umum Firmansyah dari Kejari Pematang Siantar. Nah, Firmansyah sendiri menyampaikan bahwasanya dalam pertimbangannya hal yang memberatkan bahwasanya Sujito dan Yudi ini telah terbukti melakukan tindak pidana pembunuhan berencana, di mana keduanya menghilangkan nyawa orang lain, kemudian berencana melakukan pembunuhan dan tidak ada belum terjadi perdamaian dengan pihak keluarga, sehingga hal yang memberatkan itu menjadi hukuman yang maksimal di mana keduanya dituntut seumur hidup. Begitu Pak Edi dan Bang Truli. Alija, sidang itu dilakukan secara virtual ya? Ya. Ya. Apakah ada turut dihadiri dari pihak keluarga korban atau keluarga terdakwa? Pihak yang saya lihat tadi ada pihak dari keluarga korban, Salim Al-Hab, itu istrinya Bulia yang datang bersama anak-anaknya, namun anaknya terlihat dari luar saja. Jadi Bulia sendiri dalam wawancara terhadap kita menyampaikan dia merasa sangat tuntutan ini maksud saya itu perlu memiliki rasa adil, tapi dia sendiri merasa tidak layak juga untuk menuntut kedua orang tersebut dengan pidana mati gitu, nyawa dibayar nyawa. Namun dia menyatakan bahwasanya kehilangan Marcel itu merupakan tulang punggung keluarga, dia harus memiliki anak. Jadi kita itu. Iya, berarti jadinya keluarga korban sepertinya menuntut ini ya, hukuman mati ya gitu ya. Itu Mungkin tadi kalau dari penjelasan dari respon dari reporter kita tadi ya. Seperti itu ya, keluarga korban menuntut hukuman mati ya sebenarnya ya, polis ya. berharap adanya tuntutan ya, masih dalam agenda tuntutan. Perlu saya jelaskan juga di pihak Yudi, salah satu terdakwa dalam pembunuhan ini, sama karyawannya Sujito, otak pelaku itu menyatakan pihak pengacara itu menyampaikan ini bukan pembunuhan berencana. Jadi rencana itu dilakukan bahwasanya pelajaran terhadap Marcel dengan klasifikasi. Namun kenyataannya Marcel sendiri pelaku target itu meninggal dunia karena pendarahan, dan meninggal dunia itu bukan di tempat tapi dalam perjalanan menuju rumah sakit. Jadi pihak pengacara dari terdakwa ini membantah menolak betul tuntutan jaksa bahwasanya kasus ini adalah pembunuhan berencana. Namun mereka menginginkan kasus ini hanya penganiayaan gitu. Saya tidak tahu. Oke. Jadi minta ada keringan. Lebih seperti itu kuasa hukumnya ya. Kalau dari terdakwa sendiri, setelah dibacakan tadi, pada saat dibacakan sidang mereka hanya menunduk ya. Setelah selesai pembacaan tuntutan tadi, apakah ada reaksi? Nah, seamatan kami yang meliput di persidangan tadi, kedua terdakwa dari awal sampai akhir jalannya sidang itu hanya tunduk saja gitu. Mereka menyerahkan semuanya ke penasihat hukum. Tidak ada satu kalimat apapun yang disampaikan dari kedua terdakwa. Maksud saya hanya tadi terdakwa
menyerahkan sepenuhnya ke penasihat hukum. Begitu saja Kak Putri. Kemudian Alicia, kalau tidak salah ada 3 orang ya kemarin ya terdakwa ya. Yang satu adalah humas atau terdakwa sendiri, ya. Ya. Perlu saya laporkan juga terdakwa sendiri yang pertama itu Sugito adalah mantan calon wali kota Makassar tahun 2019. Yang kedua adalah karyawannya yang untuk tempat hiburan malam yang menjadi yang berupaya memediasi hubungannya dengan korban. Yang ketiga ada Pak awal kejadian dan tertutup menyatakan. Nah, seiring dengan kasus ini perlu diungkapkan bahwasannya senjata itu diperoleh dari oknum TNI lain, ada 3 orang yang ketiganya juga saat ini dalam penahanan di polisi militer. Begitu Pak Edi dan Pak. Baik, Alicia, terima kasih laporannya. Ini sidang selanjutnya kira-kira kapan akan digelar, Alicia? Rencananya sidang selanjutnya adalah agenda pembelaan dari kedua terdakwa itu pekan depan. Pekan depan ya? Pekan depan. Iya. Baik, Alicia, terima kasih untuk informasinya. Kami tunggu informasi selanjutnya yang terbaru. Selamat bertugas, sampai jumpa. Terima kasih. Tugas. Iya. Itu jadi kalau kita mau flashback ke belakangnya, kasus ini memang cukup rumit dan memang jadi perhatian publik karena ketika itu seorang wartawan media lokal terbunuh di dalam mobilnya sendiri ya. Iya, betul. Dengan luka-luka yang cukup serius. Dan kabarnya terkait dengan kasus pemberitaan narkoba dan ya kriminalitas lain. Baik, Truli. Kita lanjut ke berita kedua ya. Ke berita selanjutnya. Ya, 2 unit sepeda motor milik jamaah dilarikan maling saat salat subuh ya. Jadi kejadian tersebut terjadi di area Masjid Kanitin ya, di Jalan Sekambing, Kelurahan Skip, Kecamatan Medan Petisah pada hari Kamis pagi tadi ya. Nah, aksi pencurian sepeda motor tersebut sempat terekam kamera pengawasan CCTV yang terpasang di halaman masjid. Nah, aksi pencurian tersebut dilakukan oleh 2 orang. Nah, dalam video yang diterima Tribun Medan, awalnya tampak ada 2 orang melintas di depan masjid. Lalu tampak seorang pelaku mendorong sepeda motor jenis Matic tersebut ke arah luar. Nah, dan tak lama, seorang pelaku yang datang dari arah kiri mendekati pelaku yang mendorong kendaraan tersebut. Ya, kemudian pelaku yang mendorong kendaraan itu menyerahkannya kepada teman yang datang dari arah kiri. Nah, terlihat setelah menyerahkan kendaraan Matic itu, pelaku pun menuju ke arah kiri dan tak lama kemudian membawa 1 unit kendaraan lagi milik jemaah. Menurut keterangan pemilik motor, Dika Handayani, pagi itu sepeda motornya dibawa oleh ayahnya ke masjid untuk salat subuh ya. Nah, coba seperti apa, ini ada rekaman videonya juga. Nah, kita lihat rekaman videonya yang akan disiapkan oleh tim redaksi Selamat Sore Medan. Di depannya sering hilang. Iya. Nah, tulis apa kalau Ini yang hilang pertama. udah beda. Mungkin ada satu lagi nih, ada nih Karena keretanya digembok ya. di gembok. Minta tolong ya pada warga kalau yang melihat, mohon bantuannya. Ini juga ini Satu lagi. yang kedua. Oke. Hari ini tanggal 6 pagi tadi orang tua saya yang bawa keretanya itu ke Masjid Al-Qaniti di Jalan Sikambing. Kejadian itu sekitar jam 5.16, dilihat dari rekaman CCTV. Setelah selesai sholat, motornya hilang. Ternyata dilihat dari CCTV yang hilang itu 2 motor, nggak cuma punya saya, ada lagi 1 punya jamaah lain. Yang hilang itu kereta saya Honda Scoopy warna hitam merah, platnya 5817 ADJ. Kalau dari rekaman CCTV kelihatan pelakunya itu ada 2 orang, tapi kalau dari saksi mata katanya pelakunya ada 3 orang, yang 1 menunggu di luar. Gitu. Itu menurut saksi mata Kak, orang itu bawa sepeda motor juga? Bawa sepeda motor warna putih, cuman samar-samar. Ada yang bilang motornya Beat, ada yang bilang nggak lihat motornya apa, tapi yang jelas motornya warna terang.
Itu Kak udah buat laporan nggak ke... Udah buat laporan tadi selesai dari orang polisi Medan Barunya datang ke TKP, kita langsung buat laporan juga ke Polsek Medan Baru. Iya. Yes. Oke Kak, itu tadi videonya. Tapi memang terus terang kalau untuk pencurian sepeda motor ini memang sangat ini ya, apa ya kita bilang ya? Sangat apa? Sangat nggak tahu lagi mau bilang apa ya gitu. Tapi memang ya, yang namanya aksi kriminal pencurian sepeda motor ini terjadi di mana saja ya. Maksudnya kan Maaf ya Tribuners, Truli agak kurang saking sedikit ini loh. konsentrasi karena ada sesuatu. Saking banyaknya aksi pencurian sepeda motor, kadang kita kan nggak tahu lagi mau bilang apa. Terlalu banyak ya gitu Terlalu ya. banyak ya, terlalu Bahkan banyak. sampai dari masjid Ya, gitu ya. itu. Bahkan di tempat-tempat yang rame juga Bisa hilang. terjadi gitu. di mana saja. Mungkin yang perlu diwaspadai ya kalau di rumah ibadah ya, terutama di masjid pada saat sholat subuh dan maghrib. Di situ yang ramai ya. Maghrib juga sering sekali Kok terjadi. tahu? Pernah mendengar, pernah mendengar, bukan Siapa pernah tahu merasa. korban atau pelaku kan? Enggak, tapi saya pernah beberapa kawan-kawan jadi korban seperti itu. Masih sholat jamaah, masuk ke rakaat kedua. Kalau Truli mungkin tahu, rakaat kedua itu sedang ruku atau sujud. Nah, dengar suara kereta kan, suara motor ya. Kalau orang lagi ibadah kan nggak mungkin langsung apa gitu ya. Ada kecurigaan pun ya paling diam Jemaah saja, lain ya. tetap meneruskan ibadah gitu. Padahal di luar sudah terjadi aksi pencurian dan memang ya maling memang beraksi tidak pandang tempat Ya, dimanapun, nggak peduli tempat ibadah, bahkan sering juga menjadi sasaran pencurian. Oke, mungkin kita bisa nanti simak bagaimana perkembangannya. Kita sudah terhubung dengan Iya. reporter Tribun Medan di lapangan, Alfiansah. Selamat sore Alfiansah, selamat tahun baru. Selamat sore Bang Truli, Kak Eti. Selamat ulang tahun juga Kak Eti. Oh, ini ulang Terima kasih, tahun. Alfi. Gitu. Kok ada ngucapin ulang tahun ya? Saya tadi ngucapinnya selamat tahun baru loh. Jadi kasih kado apa? Kasih kado Doa yang aja, Bang. terbaik. Doa ya. Oke. Baik. Nah ini Alfiansah, gimana perkembangan sepeda motor yang sampai hari ini? Apakah sudah dapat malingnya atau bagaimana nih yang terbaru nih kira-kira? Ya, baik Bang Truli, Kak Eti, dan juga para Tribuners di rumah. Tadi kita sempat mewawancarai pemilik motor tersebut. Ya, menceritakan kronologis kejadian motornya tersebut hilang. Pada tadi subuh, ayahnya ini pergi ke sebuah masjid di kawasan Medan Petisah. Saat itu ayahnya sedang ingin melaksanakan sholat subuh, namun ketika usai sholat, ia melihat kendaraan yang dipakainya itu telah raib. Lalu setelah itu dia melakukan pengecekan di CCTV. Setelah dilihat dari CCTV, ternyata sepeda motornya ini sudah diambil oleh orang. Tidak hanya sepeda motor miliknya, namun ada jemaah lainnya juga sepeda motornya juga hilang. Total ada 2 sepeda motor tadi dicuri di halaman masjid tersebut, Bang. Jadi belum ada ketahuan ya siapa yang mengambil kira-kira? Belum dapat? Belum teridentifikasi. Belum teridentifikasi. Tadi keterangan dari korban sendiri, bahwasanya polisi sudah melakukan olah TKP di lokasi. Korban juga sudah membuat laporan ke Polsek Medan Baru. Tadi juga kita sempat berkonfirmasi dengan Kapolsek Medan Baru. Kapolsek mengatakan bahwasanya pihaknya masih sedang menyelidiki kasus pencurian motor tersebut, Bang. Alfi, apakah kejadian serupa pernah terjadi sebelumnya di tempat yang sama? Bisa mendengar, Alfi? Ya, menurut keterangan dari korban tadi, dia tidak mengetahui secara persis apakah memang di lokasi itu memang rawan maling atau tidak. Namun ia hanya mengatakan tadi pagi memang 2 sepeda motor yang hilang di lokasi itu. Apakah Alfi sempat meminta keterangan dari pihak masjid? Ya, tadi kita sempat mengunjungi masjid juga, Kak. Namun tidak bertemu, Kak, dengan pengurus masjidnya. Oh gitu. Alfi, selain 2 sepeda motor tadi, apakah ada juga kendaraan-kendaraan lain yang parkir di situ yang juga sedang ibadah? Ya, menurut keterangan dari ayah pemilik motor tadi, memang
ada beberapa kendaraan jamaah yang parkir di halaman masjid, Kak. Namun hanya 2 sepeda motor milik ayahnya ini dan 1 orang jamaah lagi yang diambil, Kak. Keduanya Matic ya? Satu lagi jenis bebek, Kak, Bebek, Jupiter, bebek. Yamaha Jupiter. Baik, Alfi. Ya, Terima kasih ya. Infonya Alfi, Terima mudah-mudahan kasih Baik, ucapan Bang. selamatnya juga. iya, mudah-mudahan yang maling sepeda motornya ini cepat ketangkap ya. Ya, dan semoga Baik, aman Bang. dan aman ya. Iya. Baik, Bang Truli, Kak Eti. Oke. Oke, kita akan masuk ke berita terakhir ya, Truli ya. Silakan, Pamungkas. Kak Iti. Iya. Dari mana nih, Truli? Oke, warga Dusun 3, Desa Setuan, Kecamatan Pantai Labu membeberkan perkara kisruh perkara lahan dengan pihak Kodam 1 Bukit Barisan. Ini terkait video kemarin ini kayaknya ya. Kejadiannya terjadi sekitar pukul 9 Selasa 4 Januari 2022. Saat itu mobil Puskopar ada 3 truk bersama pasukan serta mobil pribadi dan sepeda motor. Demikian dikatakan Marlin Simanjuntak kepada Tribun Medan di depan kantor polisi militer Deli Serdang tadi ya. Hal itu dikatakannya masyarakat masih sepi, hanya ada beberapa orang yang di lapangan menghalangi petugas TNI tersebut. Rupanya mobil Puskopar berhenti di 3 titik di sekitar areal masyarakat. Oleh karena itu, masyarakat kala itu hanya bisa menghadang di 1 titik, sementara di titik lain tidak terjangkau. Jadi sampai ada warga yang masuk ke lubang yang digali Puskopar untuk mendirikan pelang. Tapi itu pun mereka angkat dan melempar warga itu keluar. Setelah itu warga mulai berdatangan dan turut berjaga di titik lainnya. Ini cerita tentang sepertinya terkait video viral Iya, kemarin mungkin ya. bisa kita langsung lihat Konflik videonya ya. antara TNI Petani. dengan masyarakat Petani, ya, petani. petani yang ada di wilayah Desa Setuan. Baik, untuk lebih jelasnya kita saksikan saja videonya, kemudian nanti kita akan wawancara dengan reporter yang ada di lapangan. Diceritakan Bu terkait dengan kejadian yang kisruh dengan TNI kemarin itu pada hari apa, jam berapa, terus bagaimana suasananya pada saat itu? Kejadiannya berawal mulai pagi sekitar jam 9 kurang lebih. Awal kejadian ya, saat itu mobil Puskopar itu 3 truk besar datang bersama pasukannya, anak buahnya, belum lagi mobil pribadi sama kereta. Seperti itu keadaannya. Jadi pada saat itu masyarakat masih sepi. Hanya beberapa orang kami yang pertama masuk ke lapangan menghalangi. Jadi awalnya kami masih bisa menghalangi. Tapi mereka mobilnya berhenti di 3 titik. Di titik pertama itu masih bisa kami halangi karena masyarakatnya banyak. Tapi ketika bergerak ke titik yang lain, kami kekurangan massa. Karena massanya kan masih sedikit, sementara titiknya 3. Beralihlah sebagian massa ke sana, posisinya hanya berapa orang, hanya 3 orang di sana. Jadi dalam 3 orang, yang 3 orang ini berusaha untuk menghalangi pendirian pelangnya sebetulnya. Tapi karena memang mereka pun nggak main-main, nggak peduli, mereka dorong masyarakatnya biar nggak bisa menghalangi mereka. Ada yang 1 orang warga yang saking nekatnya untuk menghalangi pendirian pelang itu sampai masuk dia ke lubang yang sudah digali oleh Puskopar untuk pendirian pelang. Tapi itu pun mereka angkat, mereka lempar keluar. Nah begitulah. Sementara sebagian warga lagi yang berusaha menghalangi, itu pun mereka sorong paksa. Seperti itulah kejadiannya, sehingga palangnya berdirilah jadinya karena memang nggak sanggup warga menghalanginya. Nah, setelah itu warga yang selanjutnya berjagalah di 2 titik, pokoknya 2 titik lah, entah mana titik pertama, titik kedua ya, kan nggak bisa dijelaskan. Berjagalah warga di 2 titik, sehingga memang yang 2 titik lagi nggak bisa berdiri pelang mereka karena memang masyarakat di sana menghalangi. Jadi karena memang keadaan yang dua pelang tidak bisa lagi memang berdiri, jadi pada akhirnya masyarakat pun sepakat mereka memang nggak boleh pulang kalau pelangnya nggak dicabut, kan begitu. Karena memang pun masyarakat nggak terima kalau pelangnya itu harus berdiri di sana, karena dalam pelang itu ada tertulis diminta kepada masyarakat untuk mengosongkan lahan. Ya wajar masyarakat nggak terima karena masyarakat merasa dan menganggap ya memang itulah masyarakat udah kami kuasai secara turun temurun.
Seperti itulah keadaannya. Jadi pada saat mereka berusaha untuk pulang dan masyarakat pun tidak membolehkan mereka pulang kalau pelangnya tidak dicabut, di sanalah terjadi gontok-gontokan. Dan mereka nggak segan-segan memakai tenaga mereka, memakai otot mereka untuk memaksa masyarakat minggir. Seperti itulah. Sampai ada mereka meneriakkan seseorang itu tangkap, itu provokator. Nanti ada nampak ada pada masyarakat untuk mengosongkan lahan. Ya wajar masyarakat nggak terima karena masyarakat merasa dan menganggap ya memang itu lahan masyarakat udah kami kuasai secara turun-temurun. Seperti itulah keadaannya. Jadi pada saat mereka berusaha untuk pulang dan masyarakat pun tidak membolehkan mereka pulang kalau pelangnya tidak dicabut, di sanalah terjadi gontok-gontokan. Dan mereka nggak segan-segan memakai tenaga mereka, memakai otot mereka untuk memaksa masyarakat minggir. Seperti itulah. Sampai ada mereka meneriakkan seseorang itu tangkap, itu provokator. Nanti ada nampak ada di video yang diunggah oleh salah satu warga. Mereka dikejarlah ke sana, salah satu warga ini. Setelah itu, ya karena kawannya dikejar, banyak sebagian warga yang juga turut mengejar ini, yang mengejar Poskopat yang mengejar ini supaya nggak bisa mengejar yang satu lagi, seperti itu keadaannya. Dan mereka nggak peduli, mereka tetap pakai kekerasan mereka untuk ini yang berusaha mengejar ini pun mereka mereka hajar juga. Ada yang mereka dorong, ada yang mereka tendang, seperti itulah keadaannya. Ada yang dilempar. Banyak yang luka-luka, Bu. Ya banyak sih yang luka-luka tapi yang nggak terlalu berat memang. Untuk anak-anak ada juga? Ada, anak-anak di bawah umur ada. Berapa orang? Kalau dibilang berapa orang sih banyak Pak, tapi yang kita yang dibawa ke sini hanya 2 orang. Secara langsung memang terlihat itu apa saja perlakuan yang didapatkan anak tersebut, Bu? Ada yang ditunjang, ada yang dilempar, ada yang dicekik dan ada juga katanya yang diancam. Seperti itulah, walaupun semua kejadian itu nggak bisa saya lihat ya, tapi begitulah pengakuan para warga yang saat itu yang mendapat perlakuan yang tidak seharusnya mereka dapatkan, apalagi anak-anak yang di bawah umur. Apa permintaan warga, Bu, sebenarnya terkait lahan tersebut? Permintaan warga sebetulnya Pak simpel aja. Kami istilahnya Poskopat jangan menganggap itu sebagai lahan mereka. Itu kan lahan masyarakat sebetulnya. Kalau Poskopat nggak mengatakan itu lahan mereka, sebetulnya nggak ada masalah. Jadi keinginan kami masyarakat, mereka jangan lagi menyebut Bisa diceritakan, Bu, terkait dengan kejadian yang kisruh dengan TNI kemarin itu pada hari apa, jam berapa, terus bagaimana suasananya pada saat itu? Kejadiannya berawal mulai pagi sekitar jam 9 kurang lebih. Awal kejadian ya, saat itu mobil Poskopat itu 3 truk besar datang bersama pasukannya, anak buahnya, belum lagi mobil pribadi sama kereta. Seperti itu keadaannya. Jadi pada saat itu masyarakat masih sepi. Hanya beberapa orang kami yang pertama masuk ke lapangan menghalangi. Jadi awalnya kami masih bisa menghalangi. Tapi mereka mobilnya berhenti di 3 titik. Di titik pertama itu masih bisa kami halangi karena masyarakatnya banyak. Tapi ketika bergerak ke titik yang lain, kami kekurangan massa. Karena massanya kan masih sedikit, sementara titiknya 3. Beralihlah sebagian massa ke sana, posisinya hanya berapa orang? Hanya 3 orang di sana. Jadi dalam 3 orang, yang 3 orang ini berusaha untuk menghalangi pendirian pelangnya sebetulnya. Tapi karena memang mereka pun nggak main-main, nggak peduli, mereka dorong masyarakatnya biar nggak bisa menghalangi mereka. Ada yang 1 orang warga yang saking nekatnya untuk menghalangi pendirian pelang itu sampai masuk dia ke lubang yang sudah digali oleh Poskopat untuk pendirian pelang. Tapi itu pun mereka angkat, mereka lempar keluar. Iya. Itu tadi video ya. Cukup ini ya. Cukup jelas. Cukup jelas dan agak sedih juga ya. Iya. Kalau dari cerita para petani tadi ya. Iya. Dan kita terhubung dengan reporter kita di lapangan. Goklas. Ada Goklas. Ya, selamat sore Kak Etik dan Bang Truli. Oke. Gimana situasi di sana Goklas? Apakah sudah kondusif? Masih di lapangan atau sudah keluar dari lokasi? Oh, sudah keluar dari lokasi, Bang. Ya. Kapan terakhir Goklas ke lapangan? Tadi ya. Kapan ya? Tadi, hari ini pasti.
Coba biar dijawab sama. Iya, Goklas, gimana situasi di lapangan terakhir kali Goklas di sana? Mungkin bisa diceritakan? Ya, sebenarnya kejadian itu kan berlangsung pada hari Selasa pagi, di mana pihak dari Puspodar itu datang ke lokasi yang dimana sekitar ada 65 hektar beririsan dengan lahan masyarakat, di mana pada saat itu sejak pagi hari sudah berupaya untuk memasang plang agar tanah tersebut segera dikosongkan, karena memang dari pihak TNI ingin memperpanjang HGU dari lahan tersebut, karena lahan tersebut HGU-nya akan habis pada tahun 2023. Jadi berdasarkan PTPN ya, Mas, ya? Milik PTPN. Apa, Kak? Milik PTPN HGU-nya? Bukan bekas PTPN. Bukan ya. Tapi perusahaan perkebunan juga seperti itu. Nah, jadi pada saat itu pihak BPN itu menyarankan agar pihak Puspodar itu langsung memasang pelang pada hari itu untuk sebagai legitimasi agar nanti diperpanjang HGU-nya. Nah, jadi terjadi kisruh dan tadi dari pihak Kapendam Kodam 1 Bukit Barisan itu melakukan konferensi pers yang menjelaskan terkait tragedi itu. Namun sampai saat ini dari pihak Kapendam Kodam 1 Bukit Barisan itu belum bisa mengatakan adanya terjadi pemukulan yang dilakukan oleh pihak mereka, dan mereka masih membentuk satu tim khusus untuk menyelidiki terkait dengan kasus tersebut. Tapi yang mereka akui adalah terjadi dorong-mendorong antara pihaknya dengan pihak masyarakat pada saat itu. Mereka juga masih belum dapat memastikan apakah ada terjadi pemukulan terhadap anak kecil ataupun warga lainnya. Nah, sementara di sisi lain dari keterangan dari warga tentu hal yang berbeda, bahwa mereka mengalami pemukulan yang dilakukan oleh pihak TNI sampai anak-anak pun mengalami luka-luka ringan seperti itu. Dan oleh karena itu tadi pihak warga itu melapor ke polisi militer, dan sampai saat ini itu sudah ada 6 orang yang diperiksa, yang dimana 2 diantaranya adalah anak kecil yang sudah dilakukan visum. Seperti itu Kak Eti dan Bang Truli. Dan 4 lainnya apakah itu oknum atau dari masyarakat? Itu dari masyarakat semua. Kalau dari kepolisian sendiri, kalau dari pihak tentara sendiri, memang tadi pas kita pertanyakan sebanyak 3 kali itu terkait berapa oknum dari tentara yang sudah diperiksa. Dari pihak Kapendam sampai saat ini belum bisa menjelaskan ataupun memberikan data terkait hal tersebut. Masih tertutup terkait hal tersebut. Katanya bahwa nanti di ujung ketika sudah ada pemeriksaan saksi dari seluruh kejadian ini, maka baru akan diberikan data-data terkait itu. Goklas, seandainya apa yang disampaikan masyarakat itu benar adanya, apakah pihak PM dalam hal ini sudah menyiapkan skenario lanjutan seperti apa tindakan selanjutnya? Ya, kalau dari keterangan Kapendam tadi hanya sebatas bila nanti terbukti benar bahwa ada anggotanya yang melakukan pemukulan terhadap warga dan juga pada anak kecil, maka akan ditindak tegas sesuai dengan aturan yang ada. Namun dia tidak menjelaskan lebih lanjut sebenarnya apakah akan dipecat atau akan diputus karirnya beberapa tahun, itu tidak ada dijelaskan seperti itu. Goklas, kemudian dari keterangan warga sendiri sebelum keluar visum tadi, seperti apa kondisi 2 anak ini, apakah ada penjelasan? Nah, kalau kondisi anak itu sebenarnya tidak sampai masuk rumah sakit, hanya saja luka-luka ringan yang pada akhirnya ya dirawat di rumah saja, seperti itu Kak Eti. Kemudian Goklas nanya? Enggak. Flashback ya ke status tanah itu tadi. Sejauh ini selama ini tanah itu bagaimana? Apakah sebagai lahan terlantar atau memang dikelola atau bagaimana? Nah, sebenarnya ada 2 versi. Yang pertama dari versi Kodam 1 Bukit Barisan, bahwa mereka telah memegang putusan dari MA yang dimana pihak masyarakat sebenarnya pernah juga menggugat terkait dengan hal tersebut, tanah itu. Nah, adapun dari putusan MA tersebut tahun 2000 itu memang dimenangkan oleh pihak TNI dan itu masuk ke dalam lahan yang dikelola oleh Puspodar. Nah, jadi pada saat ini itulah proses perpanjangan HGU. Nah, namun di sisi lain dari pihak masyarakat menganggap bahwa tanah tersebut itu sejak tahun 1950-an sudah diusahai oleh nenek moyang mereka sampai 3 generasi, yakni mereka sendiri pada hari ini, untuk bertani ataupun bercocok tanam di lokasi tersebut sebanyak 65 hektar. Nah, sebenarnya dari
lokasi tersebut yang diklaim oleh pihak TNI itu ada sekitar 11.000 hektar. Namun 65 hektar ini ada di dalam dari 11.000 hektar tersebut. Seperti itu Kak Eti. Dia Dan berbatasan begitu ya Goklas ya. Di dalam ya. Iya. Selama ini masyarakat mengelolanya sebagai lahan apa Goklas? Nah, jadi sebenarnya yang terancam akan kehilangan mata pencarian bila pada akhirnya pihak TNI memasang plang yang di dalamnya berisikan himbauan kepada masyarakat untuk mengosongkan tanah tersebut. Ada sekitar 200 kakak yang pada akhirnya akan kehilangan mata pencarian karena masyarakat di Desa Setuan itu di Dusun 3 lebih tepatnya, mereka hampir sejak tahun 1950-an itu bercocok tanam, dominan bermata pencarian dari situ gitu. Dan itu pencarian utama, tidak ada pencarian lainnya. Tapi tidak ada pemukiman ya? Belum ada Kak, masih itu daerah untuk apa? Untuk diusahai. Kalau 11.000 hektar itu sendiri dikelola jadi apa, Goklas? Nah itu yang belum disampaikan oleh pihak TNI, apakah nanti akan diberikan kepada perusahaan ataupun yang lainnya. Yang pastinya di samping dari 65 hektar yang bersengketa ini, itu sampai saat ini masih tanah kosong seperti itu aja. Bekas dari perkebunan. Baik, bekas perkebunan ya. Baik Goklas, terima kasih laporannya. Ditunggu. Oke, terima kasih laporan-laporan untuk Kak Eti dan Bang Truli. Iya, semangat ya Goklas ya. Oke, selamat sore. Iya. Iya, itu tadi ya Truli dari Goklas, kasus tanah. Bukan hal baru ya sebetulnya. Iya, kasus tanah juga sangat banyak terjadi di ada Sumatera banyak Utara ya. sekali kasus, bahkan melibatkan TNI juga, aparat ya. segala macam, baik secara oknum maupun secara institusi ya. Dan saya kira ini hanya satu dari sekian banyak ya Truli. Dan agak susah memang penyelesaiannya karena memang harus bisa berkeadilan ya. Semua pihak tidak ada yang dirugikan, ya itu kerja berat pemerintah. Dan Tribuners, itu tadi laporan terakhir dari kita di Selamat Sore Medan. Kita akan hadir lagi ya Truli, mungkin besok ya dengan host yang berbeda. Saya Eti Wahyudi pamit. Dan saya juga Truli Okto Purba pamit. Iya, nantikan kami selalu setiap sore. Selamat sore. Dadah.